Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4B Administrasi Pendidikan akan mempresentasikan laporan akhir manajemen proyek kami yang berjudul Proyek Pencerdasan Sosial dari kita Sharing and Charity, Kepemimpinan dan Kerjasama Tim di Era Globalisasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kelompok 8 ini terdiri dari saya sendiri, Arya Putra Widana, lalu Amelia Ramadiani, lalu Resti Fauzia, dan yang terakhir ada Syifa Amelia. Terima kasih. Oke, di sini ada pendahuluan yang dimana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kepedulian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui banyak hal. Yang pertama seperti menuntut ilmu dan peduli kepada sesama dengan berbagi. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia saling membutuhkan atau adanya timbal balik satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani ataupun rohani, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Charity biasanya diartikan sebagai gagasan untuk membantu seseorang secara langsung tanpa perlu adanya timbal balik, dan umumnya ditunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keinginan untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan, baik itu berupa papan, sandang, dan pangan. Suatu bantuan akan memberikan manfaat yang lebih besar jika hal tersebut dilakukan dengan melibatkan banyak orang. Kegiatan charity ini biasanya diimplementasikan oleh banyak orang dalam bentuk beramal dan berbagi kepada sesama untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukanlah kegiatan sharing atau webinar yang berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Dengan adanya kegiatan webinar ini, semoga bisa bermanfaat untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan dan kerjasama tim untuk peserta yang mengikuti kegiatan sharing atau webinar ini. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama menjadi sarana penguatan ilmu seputar kepemimpinan dan kerjasama tim di era globalisasi, lalu yang kedua sarana menjalin silaturahmi, lalu yang ketiga meningkatkan rasa empati dan peduli terhadap keadaan sekitar, lalu yang keempat yaitu membiasakan diri untuk bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Output dari kegiatan yang diharapkan dalam proyek ini yaitu terselenggaranya kegiatan sharing webinar dengan jumlah 30 peserta dan tersalurkannya hasil donasi yang berupa makanan yang akan dibagikan. Oke, selanjutnya di sini ada pelaksanaan. Yang dimana pelaksanaan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan. Persiapan yaitu merupakan pekerjaan awal sebelum memulai pada tahap selanjutnya di dalam sebuah proyek. Dalam proyek atau dari kita Sharing and Charity ini, pekerjaan pada tahap persiapan yang dilakukan adalah koordinasi dengan narasumber melalui WhatsApp terkait rincian materi yang akan menjadi pembahasan dalam sharing atau webinar ini. Selain itu dilakukanlah juga pembuatan pamflet untuk kegiatan sharing atau webinar. Hal ini dilakukan dalam persiapan sebagai upaya dalam mensosialisasikan kegiatan dan menarik partisipan. Kemudian untuk penyebaran pamflet kegiatan tersebut dilakukanlah melalui media WhatsApp dan Instagram. Dilakukan juga briefing bersama tim dan pemateri sebagai persiapan akhir sebelum pelaksanaan sharing atau webinar yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Oke, yang kedua di sini ada pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sharing, yang kedua adalah charity. Pada bagian sharing dilakukanlah dengan menggunakan konsep webinar daring yang dimana diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menghadirkan Kak Deliana Azahra sebagai pemateri. Adapun topik yang dibahas dalam sharing atau webinar ini adalah kepemimpinan dan kerjasama tim di era globalisasi. Dengan di samping itu, charity direalisasikan dengan konsep yang mana sosialisasinya menggunakan media WhatsApp dan Instagram.
Untuk pengumpulan donasi dilakukan secara iuran kelompok. Setelah terkumpul, dana iuran dikelola dan disalurkan dalam bentuk makanan ringan, yang mana titik penyaluran adalah di Masjid Al-Furqon UPI pada waktu setelah sholat Jumat dengan jamaah masjid sebagai sasaran dari iuran ini. Yang terakhir di sini ada monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi ini, hal yang dilakukan adalah memantau dan menganalisis keberlangsungan dalam kegiatan. Dalam hal ini yang dipantau adalah efektivitas penyebaran informasi kegiatan karena akan berpengaruh kepada jumlah partisipan dalam kegiatan sharing atau webinar. Nah, lalu di sini ada permasalahan di lapangan pada saat kami melaksanakan proyek kami. Pertama ada perubahan pemateri dan lokasi penyaluran donasi. Pada saat koordinasi lanjutan bersama pihak pemateri, ternyata jadwal antara pemateri pertama yaitu Ania dengan rencana proyek yang sudah dibuat tidak sesuai, dan jadwal yang tersedia berjarak sangat jauh dengan yang direncanakan. Kemudian untuk lokasi penyaluran donasi dilakukan perubahan akibat tidak sesuainya rencana yang ada dalam kegiatan yang ada di PT. Lalu solusinya itu mencari pemateri lain yang memiliki jadwal yang sesuai atau minimal berdekatan dengan jadwal yang sudah direncanakan. Lalu yang kedua, mencari lokasi penyaluran dana yang memiliki kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Lalu masalah yang kedua yaitu adanya kendala teknis pada saat pelaksanaan sharing. Terdapat kendala teknis pada saat narasumber memulai kegiatan webinar, yaitu berupa kendala suara yang tidak jelas. Hal itu dikarenakan tidak adanya pengecekan suara terlebih dahulu untuk narasumber sebelum kegiatan dimulai. Nah, terus solusinya yaitu narasumber mengganti device yang digunakannya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari laporan akhir proyek yang telah kelompok kami buat adalah berdasarkan hasil pelaksanaan dan pengamatan pada proyek dari kita, Sharing and Charity selama 36 hari kerja yang terhitung dari bulan April 2023 hingga bulan Mei 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama serta manajemen yang baik dari semua pihak. Lalu yang kedua, pengawasan yang intensif selama pelaksanaan proyek sangat diperlukan dalam upaya menghindari penyimpangan yang terjadi, baik dari segi anggaran, waktu, dan lainnya. Lalu yang ketiga, pengendalian mutu, waktu, dan biaya secara teratur dan berkala dapat meminimalisir kendala-kendala dan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Adapun rekomendasi atau saran yang dapat kami berikan. Berdasarkan proyek yang telah dilaksanakan ini, ditemukan beberapa permasalahan yang tentunya perlu dilakukan langkah antisipasi atau perbaikan untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi atau saran yang dapat kami berikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya perencanaan yang matang, terutama terkait jadwal dan teknis, dengan diiringi koordinasi yang baik agar memperkecil kemungkinan perubahan jadwal, pengisi acara, dan lokasi kegiatan. Lalu yang kedua, perlu adanya pengecekan device yang digunakan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah adanya kendala, khususnya berlaku bagi kegiatan daring. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan proyek dari kita, Sharing and Charity, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan ucapan kata. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.